Entah kenapa ya, setiap melihat berita Jepang tuh, sekali menyeramkan banget. Di sisi lain, sekali unik tuh unik banget. Contohnya kisah pria ini guys. Dia punya pekerjaan yang bisa dibilang di Indonesia hampir tidak ada. Yaitu, pekerjaannya nggak ngapa-ngapain tapi tetap dibayar. Bahkan bisa menghidupi keluarganya. Kalau di Indonesia ada orang seperti ini sih, pasti jadi bahan gosip tetangga ya. Nah, pria ini bernama Shoji Morimoto, pria yang juga terkenal dengan julukan Do Nothing Guy, alias pria yang tidak ngapa-ngapain. Dari kecil sampai kerja, dia selalu dianggap orang yang pasif dan nggak punya inisiatif. Setelah lulus kuliah dan pindah-pindah kerja yang menurutnya membosankan, Morimoto memutuskan untuk nganggur. Tapi, di tahun 2018, dia iseng bikin akun Twitter dengan nama Do Nothing Rent a Man, di mana ia menawarkan jasa untuk menemani orang lain tanpa melakukan apapun. Awalnya, Morimoto menawarkan jasanya secara gratis, kecuali untuk biaya transportasi dan makanan. Namun, kliennya bersikeras untuk memberikan uang. Morimoto sempat berat hati menerima uang tersebut, namun akhirnya ia mulai terbiasa. Morimoto mengenakan biaya sebesar $71 Amerika atau sekitar 1 juta rupiah untuk sekali penyewaan jasanya. Dalam 4 tahun terakhir, ia berhasil mendapatkan lebih dari 4.000 pesanan. Uang yang dihasilkannya diakui Morimoto cukup untuk menghidupi istri dan anaknya. Lalu, jenis jasa seperti apa yang ditawarkan Morimoto? Jasa yang ia tawarkan beragam, seperti menemani klien bermain di taman, berdiri dalam cuaca dingin untuk menjadi penonton, bagi musisi jalanan yang sedang berjuang mencari uang, menemani orang-orang jalan ke toko atau restoran, hingga menyantap kue bersama dengan seseorang yang kesepian saat berulang tahun. Namun, jasa yang ditawarkan Morimoto juga ada batasannya. Morimoto menolak permintaan untuk membantu membersihkan rumah, menjadi teman, mencuci pakaian, mengunjungi rumah hantu, jasa berbau seksual, memindahkan lemari es, hingga bepergian ke negara tertentu. Morimoto paling sering disewa untuk menemani orang-orang yang sedang berada dalam titik balik di hidupnya dan menceritakan kenangan traumatis di hidup yang tidak bisa dibagikan ke teman atau keluarga. Misalnya seorang klien anak muda yang terjebak dalam rutinitas kantor yang perlahan menggerogoti jiwanya. Ia meminta Morimoto menemuinya sepulang kerja di sebuah ayunan di taman. Tujuannya untuk menghidupkan kembali rasa bahagia di hidupnya. Dengan pekerjaan ini, Morimoto juga banyak belajar dari apa yang ia kerjakan, seperti untuk tidak menghakimi orang lain. Dan dengan keberadaannya yang cuma diam dan mendengarkan, ia bisa membuat orang lain merasa lebih lega. Morimoto juga ngasih pesan buat kita semua. Kadang, yang orang butuhin cuma seseorang yang bisa nemenin tanpa banyak bicara atau ngejudge guys. Nah, gimana menurut kalian? Kalau di Indonesia ada yang nawarin jasa kayak gini, kalian mau nyoba nggak?